Setelah 15 bulan beradu serangan, Israel dan Hamas akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen di Gaza. Dalam perjanjian juga dibahas mengenai pengiriman bantuan. 600 truk bantuan kemanusiaan disebut akan memasuki Gaza setiap hari selama 6 minggu gencatan senjata. Meski begitu, beberapa jam sejak Hamas dan Israel mengumumkan gencatan senjata, Israel justru kembali menyerang Gaza. Sebanyak 82 orang tewas dalam serangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, para pemirsa dan sahabat beriman, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Palestina ya, Ji. Iya. Pak Ustadz, ini kan pemberitaannya ya di mass media sudah diadakan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel ya, dan itu tidak ada batas waktunya Pak Ustadz. Setelah hampir 15 bulan mereka melakukan peperangan ya, Israel membombardir Gaza, banyak korban di sana. Nah, dengan adanya gencatan senjata ini Pak Ustadz, apa yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik dari hal tersebut Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, insya Allah itu takdir dari Allah Ta'ala. Jadi itu harus kita syukuri. Dan yang harus kita fahami adalah dengan gencatan senjata ini insya Allah itu saudara-saudara kita yang di Palestina itu tidak menderita lagi. Ya, tidak menderita, tidak disakiti oleh orang-orang Zionis tersebut. Karena apa? Dengan peperangan bagaimanapun juga itu akan menjadikan sakitnya ya, baik fisik, hati, pikiran dan sebagainya, saudara-saudara yang sipil ya, terutama yang sipil ya, terutama yang sipil. Nah, memang bagaimanapun juga kita juga kalau memang kita tidak bisa membantu secara fisik datang ke sana, ya bantu dengan bantuan kita dalam bentuk makanan yang kirim ke sana, yang dikumpulin dengan saudara-saudara kita yang lain. Yang lebih tepatnya lagi adalah dengan doa-doa agar tidak semakin menderita. Amin, amin ya. Jadi itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Dan saudara-saudara kita sendiri di Palestina itu kan dalam kondisi menderita itu tetap kita harus karena saudara itu tetap merasa sedih. Ya, merasa sedih, merasa kasihan, ya, ingin membantu gimana secara fisik, bantu di sana, mau ikut perang dengan saudara-saudara kita yang di Hamas itu kan nggak mesti kita itu bisa dipercaya di sana kan gitu ya, karena di sana memang sudah disiapkan tentara-tentara yang memang sudah berlatih setiap saat di daerah sana ya. Jadi beliau, saudara kita Hamas itu sudah berlatih setiap harinya, setiap saatnya, sehingga terlatih seperti kalau TNI yang dilatih di sini itu kan harus lari setiap hari, setiap pagi, apel pagi, kemudian sore juga seperti itu harus seperti itu latihannya. Nah,
Kemudian yang dilatih apa? Mana gua-gua yang memang untuk jebakan, itu harus hafal. Mana gua-gua yang memang untuk meloloskan diri, kan harus hafal juga ya. Sehingga kalau umpamanya kamu mau ikut perang di sana, masuk gua jebakan gimana? Ngelihat medannya panas gitu aja udah menggigil, merinding. Medan di sana itu panas, mau ngomong apa kan gitu ya. Lawang ibaratnya itu yang kemarin itu haji itu panasnya kayak begitu aja, pada nggak kuat, apalagi yang di sana. Ya jadi pelajaran-pelajaran itu kita harus memahami bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Palestina itu harus kita rasakan. Kemudian kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar tidak menderita semakin menderita, atau amin, bagaimanapun juga memang keinginan kita sendiri kan Palestina menjadi negara bebas ya, negara yang diakui oleh kedaulatannya oleh negara-negara yang lain. Tapi kalau menurut cerita itu kan yang membebaskan Palestina itu kan besok Al-Mahdi ya. Oh gitu ya. Jadi ya memang makanya gencatan senjata ini kan salah satu kalau mamanya kamu dalam kondisi lari itu sekarang itu istirahat, istilahnya seperti itu. Dan gencatan senjata sampai waktu yang tidak ditentukan itu berarti istirahatnya agak panjang. Dan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Ta'ala berbenah. Amin. Ya, berbenah semuanya, khususnya saudara kita, karena sudah sangat menyedihkan istilahnya, sudah sangat menderita lah istilahnya. Jadi mudah-mudahan Allah mengizinkan sehingga ini tidak semakin menderita. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ya, di Israelnya sendiri juga sama, dia juga akan bebenah sendiri, ya sudahlah sana biar bebenah. Intinya adalah dari diri kita tidak boleh kita itu juga tidak suka dengan saudara kita sendiri, tidak boleh. Tetap kita harus mendoakan yang terbaik, ya jangan sampai menderita itu terlalu lama kan seperti itu. Kemudian kalau mengejek gimana? Apalagi mengejek, tidak boleh ya. Karena kalau seorang yang dalam kondisi terzolimi itu diejek atau direndahkan, Allah nanti yang akan membalas ya, pasti seperti itu. Jadi salah satunya barangkali menurut saya Los Angeles yang kebakar itu ya salah satunya ya dari itu. Karena ada yang bercerita dari pemadam kebakaran, anggota pemadam kebakaran itu yang melihat api itu loncat dari rumah satu yang kebakar ke rumah yang lain. Jadi dia sendiri juga bingung, dan dia mencoba memadamkan api itu tidak bergeming apinya, itu malah membesar gitu. Jadi selama ini dia belum pernah melihat api itu seperti itu, seperti hidup istilahnya. Jadi benar insya Allah itu ya dari Allah aja. Ya gimana kalau kita mau cerita, orang di Indonesia aja ngeluarin api kebakar semak-semak aja bisa pakai jin, ya, pakai jin ya. Apalagi Allah tinggal kun gitu aja kan selesai. Terjadilah api yang mana yang jalan itu bukan jin yang patuh pada perintah Allah, tapi malaikat yang menggerakkan jin ya. Malaikat atau utusan-utusan Allah itu yang menggerakkan makhluk yang bisa membikin api, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemadaman seperti itu. Jadi memang kalau Allah sudah berkehendak seperti itu, makanya nggak boleh kita merendahkan orang lain yang dalam kondisi terzolimi, nggak boleh. Walaupun orang tersebut itu bukan Islam, nggak boleh kita ngejek. Karena orang itu walaupun dia belum Islam, bukan Islam atau belum Islam, dia kan pada saat dia itu menderita, itu kan dia lagi menjalankan takdirnya sebagai orang yang terzolimi umpamanya. Terzolimi ya ini ya, terzolimi. Jadi dia dizolimi terus-menerus walaupun dia bukan orang muslim. Nah itu tidak boleh diejek, tidak boleh direndahkan, tidak boleh sama sekali.
karena dia baru mengerjakan takdir Allah, yaitu menerima suatu hinaan, kezaliman dari orang lain. Jadi kita tidak boleh mengejek siapapun orang itu. Jadi kalau kita mau menolong boleh karena Allah, ya, menolong karena Allah, bukan karena agamanya, karena Allah. Nah itu sudah beda. Karena Allah itu makhluk, sama seperti kamu ngasih makan kucing yang lapar, kamu mau ngasih makan anjing yang lapar, ngasih minum anjing yang kehausan, itu boleh, silahkan, itu makhluk Allah Ta'ala. Walaupun dia najis, kan dia nggak nyium kita aja, kan seperti itu ya. Nah itu pelajarannya seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang seseorang yang menderita, seseorang yang terzalimi, kita tidak boleh mengejek, walaupun dalam hati, apalagi keluar melalui lisan, apalagi itu terus-terusan, tidak boleh. Siapapun orang itu tidak boleh. Dia baru mengerjakan takdir Allah. Ya. Ya, Ustaz. Gencatan senjata Israel dengan pejuang Hamas ini, saya pribadi sangat bersyukur karena perjanjian damai ini tanpa batas waktu, yang dimana selama bertahun-tahun rakyat Palestina ini menderita, tak ada rumah untuk berlindung dari panas dan hujan istilahnya, sakit, obat, rumah sakit dibom. Mudah-mudahan dengan gencatan senjata ini bantuan-bantuan itu berdatangan semua, Ustadz ya. Amin. Cuman yang saya khawatirkan adalah sejarahnya adalah saat Yahudi bersama Rasulullah di Madinah itu berdampingan, ada perjanjian juga di sana untuk tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti, tapi akhirnya Yahudi sendiri yang berkhianat. Apakah ini nggak menutup kemungkinan seperti itu juga, Ustaz? Ini kekhawatiran aja, Ustaz. Wallahu a'lam ya. Jadi itu serahkan aja sama Allah. Jadi intinya gencatan senjata ini mudah-mudahan ini membawa dampak yang baik. Ya, membawa dampak yang baik. Kalaupun umpamanya itu akhirnya Yahudi itu akhirnya mencoba untuk seperti yang perjanjian dengan Rasulullah waktu itu ya, itu dia berkhianat. Mudah-mudahan berkhianatnya itu pas pada saat waktunya Al-Mahdi itu muncul, gitu aja. Ya ini bukan doa, tapi ini juga doa, karena kan munculnya kapan kan wallahu a'lam, kita nggak tahu. Cuma yang sering diceritain sama orang-orang ini sudah sangat dekat sekali, karena tahun ini adalah tahun yang dekat dengan 1500-nya setelah Rasulullah. Jadi kayaknya ini sudah amat dekat, karena ini sudah 1440 ya. Jadi 44, 45 lah ya, depan 46 depan. Ini kan tinggal berapa tahun lagi? Sekitar, kalau 46 itu sekitar 54 tahun lagi. Kalau kurang dari 1500 sudah sebentar lagi. Ya, nah makanya mudah-mudahan tidak sampai ke 40-an. Mudah-mudahan, nggak mudah-mudahan sih. Karena memang ini kan harap-harap cemas. Karena kasihan juga saudara kita yang di Palestina itu selalu diruda paksa, diintimidasi, dikasari, dizolimi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini nggak lama gitu loh. Nah kalau saya doa nggak lama ini kan bisa aja malah Tuhan kan sebentar lagi juga ya. Ya siapa tahu memang kalau memang itu terjadinya kan atas izin Allah, kan bisa aja umpamanya doa ini nggak lama, kemudian si Yahudi itu khianat, kemudian Al-Mahdi itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ya itulah salah satu udah bagaimana nanti pejuang-pejuang yang memang mendukung Al-Mahdi itu akan bersatu. Nah, mudah-mudahan kan seperti itu ya. Mudah-mudahan. Mohon maaf kalau doa ini muncul kan berarti ini Tuhan ya nggak lama lagi kalau sudah gitu ya. Kalau umpamanya
nanti Yahudi, nanti umpama, ini hanya umpama, saya nggak berdoa ya, tapi hanya umpama. Suatu ketika kalau Allah mengizinkan Yahudi atau Israel ini memang dia berkhianat ya, kali titik itu dekat sudah. Sudah dekat sekali dengan Tuhan ya, insya Allah loh ya, insya Allah loh ya, insya Allah. Karena memang kan begitu hadisnya kan begitu, jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah cuma ya nggak usah khawatir lah. Kok nggak usah khawatir ya? Jalani aja ya. Jalani aja maksud saya itu, kok nggak usah khawatir. Sami'na wa ata'na gitu. Jalani aja apa yang terjadi besok, jadi jalani aja. Hanya doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina itu mudah-mudahan diberi kebaikan terus-menerus ya. Ya itulah cara Allah menunjukkan itu kuasa Allah. Kalau doa untuk yang menzoliminya gimana itu, Pak? Ya cukup tetap apa ya istilahnya, dalam Quran dalam surat Al-Furqan itu kan dijelaskan, wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Ikutin aja perintah Allah Ta'ala. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Udah ikutin aja Allah. Jadi kalau Israel itu zalimi orang Palestina ya, mohon kepada Allah Ta'ala agar orang-orang Israel yang zalim, siapapun orang Israel yang zalim kepada orang Palestina, diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya, seperti itu aja. Jadi karena dari sisi persenjataan kan ya tidak memadai lah istilahnya, karena Israel istilahnya itu dibantu oleh Paman Mas itu tadi. Paman Mas itu kan kalau orang Jawa Timur ke Paman Sam itu tadi. Jadi ya kita lihat aja. Dan pemberitaan di televisi itu kan juga mereka saling berebut itu Pak Ustadz. Presidennya Paman Mas itu. Yang satu bilang sebelum berakhir, yang satu bilang sebelum diangkat harus sudah gencatan senjata. Jadi seolah-olah mereka tuh yang bikin tuh gitu ya, seolah-olah gitu ya. Yang menentukan terjadi. Ya karena memang mereka itu nggak punya Tuhan dia. Jadi otaknya itu Tuhannya, mulutnya itu Tuhannya, makanya diaku semua. Tidak boleh seperti itu. Tetapi mereka kan memang orang-orang yang memang sekuler, jadi ya sudahlah, biarin aja, nggak usah yang di Paman Mas di sana. Oh di Indonesia aja banyak, kan gitu ya. Di Indonesia itu banyak yang seperti itu. Jadi bagi kita yang belajar taat sama Allah Ta'ala ya nggak usah lah seperti dia yang di sana, nggak usah. Lebih baik tawadu aja. Gencatan senjata ini itu takdir Allah aja, itu izin Allah, dah cukup titik. Semua yang terjadi atas izin Allah. Makanya kita sering mendengar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu kan seperti itu. Tidak ada daya dan kekuatan itu akan terjadi kecuali atas izin Allah. Makanya cukup itu aja. Apapun di momennya ada yang ada yang mencoba untuk menjadikan gencatan senjata itu ikhtiar. Dari mana itu? Ya atas izin Allah aja mereka berikhtiar. Jadi semuanya seperti itu. Jadi semua yang dilakukan kita sebagai manusia itu atas izin Allah. Jadi jangan mereka-reka bahwa apa yang kita kerjakan itu saya sendiri. Yang menjadikan kamu sendiri itu adalah kalau kamu kena musibah lah, itu baru. Aku itu nggak mau malahan kan gitu. Kan nggak mau mengakui gitu. Nah, itu berarti dia tidak iman kepada Quran, seperti itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan gencatan senjata ini bisa menjadikan kebaikan saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ya, nantinya kalau memang itu akan terjadi, itu bisa aja terulang. Kita lihat aja nanti. Kalau umpamanya 3-4 tahun itu nanti Israel itu mengulang khianat lagi, tunggu aja dari 4 tahun itu. Tunggu aja. Kalau 6 tahun ya tunggu aja dari 6 tahun itu. Nah di titik-titik itu insya Allah
Al-Mahdi sudah mulai diizinkan oleh Allah Ta'ala muncul, insya Allah, karena itu berhubungan dengan itu lagi. Makanya bangkit yang di Israel juga ada pasukan yang memang akan berperang melawan orang-orang Islam, insya Allah seperti itu. Dia sudah disiapkan pemuda-pemuda yang memang mau berperang melawan orang-orang Islam. Jadi dia menamakan memang pasukan Dajjal. Jadi ya sudah, kalau di sini di Indonesia mau ya latihan aja kayak TNI kan gitu ya. Kemana-mana bawa balok kan itu. TNI kalau nggak senapan bawa balok kan gitu, bawa balok lari terus. Nah itu kan memang begitu. Terus nunggang kuda, cari kuda yang bisa melompat benua. Kuda apa itu? Loh kan begitu ya, gimana ya? Saya harus tidak ya cari kuda yang bisa melompat benua kan. Kalau besok dari Indonesia mau ke daerah Palestina kan harus kudanya harus bisa melompat benua. Maksudnya dari Indonesia ke sana Nah, gitu. iya, kalau mau toh. Kalau mau membantu kan harus bisa melompat benua kan gitu. Insya Allah seperti itu. Ya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala. Semua yang terjadi, gencatan senjata yang tidak terbatas waktu itu, insya Allah izin Allah Ta'ala semata. Amin. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Amin. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita dan saudara-saudara beriman semua. Mudah-mudahan ini nanti ada ketetapan-ketetapan Allah Ta'ala selanjutnya untuk menjadikan kapan Tuhan itu akan muncul, karena ini insya Allah saling berkaitan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi doa-doa yang disampaikan oleh guru kita ikut mengaminkan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.